Siapa sangka, pasar Cihapit yang dulunya pasar tradisional biasa, sekarang berubah menjadi pusat kuliner di kota Bandung. Di balik lorong-lorongnya, tersembunyi kuliner yang selalu ramai diburu dan bikin orang rela antri. Kira-kira ada kuliner apa aja ya? Bawalah aku selalu dalam hidupmu, harilah kamu setiap hidupku, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, dan bawa selalu selamanya. Ada yang unik dari pasar Cihapit. Pasar yang masih mempertahankan nuansa klasik pasar tradisional ini ternyata bisa berbaur dengan toko dan kafe kekinian yang lebih modern. Bagian depan pasar terdapat lapak sayur, buah, dan kebutuhan pokok. Nah, di bagian belakang pasar terdapat kios-kios kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan maupun warga lokal. Konsep kios-kios makanan di sini mirip seperti pasar Santa yang ada di Jakarta. Saya kelihatan nggak? Di sini lagi ngantri buat pesen batagor kahu. Batagor ya. Batagor kan memang makanannya orang Bandung nih. Enak banget di sini di pasar Cihapit. Tuh, lihat aja ini ibu-ibu ini ngantri senyum-senyum lagi Ibu. Lihat, salam-salam Bu. Buat majelis tali mana nih? Majelis tali mana, pengajian mana? Bogor. Orang Bogor ternyata. Lagu-lagu lama. Lapak batagor ini sudah ada di pasar Cihapit sejak tahun 2024. Kalau di sini, batagornya versi modern Skit Lovers. Dulu, batagor hanya bakso tahu yang digoreng. Namun sekarang sudah banyak jenisnya, seperti pangsit batagor, somai goreng, otak-otak goreng, dan juga bakso goreng. Batagor jadul memiliki ciri khas potongan timun yang segar. Namun batagor ini sudah tidak memakai timun Skit Lovers. Kayak gini nih bakso gorengnya. Dia bentuknya ya kayak bakso, cuman ini ada campuran dari batagor yang ada di sini. Jadi ini yang bikin beda nih. Macam-macamnya banyak. Jadi nggak cuma bakso tahu goreng aja atau somai goreng, tapi juga ada bakso goreng dan pangsit goreng. Tidak jauh dari lapak batagor, ada makanan yang viral di sosial media. Siapa sangka, bubur manis dan kolak tradisional ini menjadi incaran para anak muda kota Bandung. Tekstur yang lembut dan rasanya yang gurih dan manis membuat makanan ini disukai oleh semua kalangan, dari anak-anak, remaja, sampai lansia Skit Lovers. Apalagi makanan ini aman di perut dan ramah di kantong. Karena di sini belum ada yang jualan kolak kayak gini. Terus kenapa kita milih ini? Karena makanan jadul kan. Di sini tuh bisa semua kalangan tuh bisa makan. Uniknya tuh terus di sini kita punya 11 varian kolak. 11 varian kolak? Ya. Macam juga ya? Iya. 11 varian kolak. Ya. Itu ada bag, ada striker. 11 varian. Di sini tersedia banyak paket, jadi kalian bisa campur makanannya tuh. Yang paling favorit yaitu campuran bubur sumsum, ketan hitam, candil, lemu pandan yang disiram kuah santan yang gurih. Sama kayak candil-candil zaman dulu. Tipikal boleh dibilang ada yang bisa candil, ada yang biji salak. Cuman ini enak. Apalagi campurannya macam-macam tuh. Baik lapak sayur maupun lapak makanan di pasar Cihapit semuanya sama dengan ukuran lapak yang cukup kecil. Nah, karena itulah ada sebagian toko yang menyewa sampai lebih dari 2 lapak. Bagi yang menyewa 1 lapak saja, biasanya mereka membuat makanannya di tempat yang lain. Sama seperti lapak bubur sumsum ini yang dapur pembuatannya berada tidak jauh dari pasar Cihapit. Nah, di rumah inilah semua makanan disiapkan. Mulai dari candil, ketan hitam, kolak pisang, sampai kuah santannya pun dibuat di sini. Nah, ini kita masak yang paling banyak diminati yaitu adalah vokalisnya serius, candil. Nah, ini kalau ini masak yang paling duluan. Kenapa? Karena prosesnya lumayan lama ya, sama kayak bubur sumsum. Jadi ini dimasak duluan, nanti dari sini langsung dikirim ke Cihapit. Ya, untung jaraknya nggak terlalu jauh ya, sekitar 10 menit. Jadi yang pas langsung
ditaruh di sana tuh masih baru anget. Jadi pas gitu kan. Cara pengolahan gula dan santannya berdasarkan resep turun-temurun. Gula merah dimasak dan rasanya disesuaikan agar bisa menyatu dengan masing-masing varian. Selain itu, kuah santan dibuat tidak terlalu kental namun rasanya menjadi lebih gurih. Kuncinya ada di kelapa tua segar yang diperas dengan air hangat. Bu Ati, ini kenapa harus diaduk terus gini? Gosong nanti bawahnya. Oh gitu. Iya, Berapa menit diaduk kayak gini Bu biasanya? sampai 40 menit. 40 menit diaduk. Aduh ampun, ini saya baru 1 menit aja pegel banget ini. Apinya juga harus stabil, kalau enggak gosong bawahnya. Oh gitu ya? Iya. Lanjut kita berburu kuliner ya Skit Lovers. Total ada 176 kios di Pasar Cihapit. Hampir setengahnya diisi oleh pedagang kuliner dan jajanan pasar. Kios khusus makanan sengaja ditaruh di bagian belakang agar jauh dengan lapak daging sapi maupun ayam. Kios makanan di sini memang tidak semua bertahan lama Skit Lovers. Ada juga yang gulung tikar dan diganti dengan lapak makanan lainnya. Contohnya seperti lapak mie ramen yang sekarang menjadi lapak kue brownies. Ulang tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Dia bukan sesuatu yang manis, tapi ini bisa dimakan, yaitu brownies manis. Brownies Cihapit yang lagi viral. Tuh lihat, banyak yang senyum-senyum dekat saya, tandanya ini manis. Dan dia banyak paketnya. Lapak ini merupakan paling baru di Pasar Cihapit. Di sini menjual brownies kualitas premium dengan isian pistachio kunafa yang sedang viral di kota Bandung. Tentunya ada topping tambahan seperti es krim maupun bubuk biskuit. Selain brownies, ada juga kok jajanan pasar jadul seperti gatot, cenil, lupis, dan getuk. Lokasinya berada di lorong pintu masuk Pasar Cihapit. Tidak ada lapak khusus, hanya bermodalkan satu bakul yang berisi aneka jajanan tradisional. Walaupun terlihat sederhana, namun jajanan pasar ini banyak disukai pengunjung pasar. Apalagi harganya murah meriah, hanya Rp5.000 saja Skit Lovers. Bergeser ke bagian luar Pasar Cihapit, sekarang kondisinya lebih modern dengan deretan kafe dan toko kekinian. Namun ada juga kok pedagang kaki lima yang masih bertahan di tengah gempuran kafe dan resto kekinian. Salah satunya Ajit yang masih setia menjual gorengan di Pasar Cihapit. Ajib, bukan Ajib, Cuman ini paling terkenal gehu pedasnya. Kalau di sini gehu pedas ini harganya berapa, Pak? 5.003. Oh, 5.003. Sekarang jadi 5.003. Makanya nih saya mau nyobain yang paling pantapnya itu adalah gehunya. Ah, ini gehunya ada 2, gehu pedas dan gehu nggak pedas. Untuk gorengan di sini lengkap banget Skit Lovers. Ada cireng, combro, bala-bala, pisang goreng, tempe goreng, uli ketan, dan yang paling banyak dicari yaitu gehu pedasnya. Gehu pedasnya memang beda dari yang lain Skit Lovers. Soalnya adonan tepungnya ditambahkan dengan tepung beras sehingga tekstur gehunya renyah di luar, namun tahunya lembut di dalam. Tidak hanya Ajit, ada juga warung lotek yang merupakan pedagang lama Pasar Cihapit. Sama seperti gorengan Ajit, warung lotek Bu Siti sudah ada sejak tahun 1970-an. Lokasinya berada di paling ujung Pasar Cihapit. Warung lotek ini sekarang dikelola oleh anak Bu Siti dan sejak dulu tidak pernah pindah Skit Lovers. Yang menjadi pembeda lotek ini adalah bumbu kacangnya. Nah, bumbu kacangnya ini beda dari yang lain. Nah, dia bentuknya gini nih tuh. Dia hampir sama kayak serundeng. Cuman ini bumbu kacang tanah, Bu, yang bener ya. Dari kacang tanah yang benar-benar dihaluskan, digiling, tapi nggak sampai hancur, tapi teksturnya kasar seperti ini. Nah, ini yang bikin beda. Nah, ini tujuannya kenapa sampai boleh dibilang remuk seperti ini, biar nanti ketika dicampurkan air, bumbunya jadi lebih kental. Ada 4 macam ada. Dulu warung ini hanya menjual lotek dan gado-gado saja. Namun sekarang ada menu lain seperti ayam goreng, kupat tahu, dan juga soto Bandung. Meski zaman terus berubah, Pasar Cihapit tetap mempertahankan kehangatan pasar tradisional. Bukan hanya menjadi pusat perdagangan saja, kawasan ini juga menjelma sebagai salah satu destinasi kuliner ikonik di kota Bandung.
Perpaduan sejarah, cita rasa, dan suasananya otentik membuat Pasar Cihapit selalu dirindukan oleh warga maupun wisatawan.